Untuk video pembelajaran kali ini pada kuliah rangkaian analog Departemen Teknik Elektro ITS Surabaya, kita akan mempelajari tentang bagaimana op-amp bisa digunakan sebagai rangkaian pengali kapasitansi, ya, the capacitance multiplier. Ya. Jadi ini adalah suatu desain, ya, topologi op-amp sehingga dia bisa mengalihkan suatu kapasitansi dari suatu kapasitor, ya. Jadi kapasitans multiplier ini adalah rangkaian op-amp untuk menghasilkan pengalih kapasitor dengan kapasitansi kecil menjadi kapasitansi yang lebih besar, ya. Jadi sebagai contoh, jika kita mempunyai kapasitor C 10 picofarad, itu dapat dijadikan katakan 1000 kalinya, ya. Jadi menjadi 100 nanofarad, ya, sehingga dengan mengatur harga R1 dan R2, ya. Nah, hubungannya adalah C ekuivalen adalah 1 ditambah R2 per R1 dikali C, ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, mari nanti kita bahas dan bagaimana cara membuktikannya, ya. C ekuivalen ini, jika kita lihat C itu adalah di sini, sedangkan C ekuivalen itu dilihat dari sisi input ini, ya. Nah, di sisi input ini nanti jika diberi VI maka dia akan timbul arus II. Nah, perbandingan VI per II itu adalah reaktansi kapasitif, ya. Sehingga di sini seolah-olah adalah terminal untuk C ekuivalen. C ekuivalen adalah diimplementasikan dengan terminal atas dan bawah ini, ya. Rangkaian ini diambil dari Fundamental of Electric Circuit edisi kelima copyright 2013 oleh perusahaan McGraw-Hill Internasional, ya. Baik, kita lihat sekarang bagaimana cara kerjanya, ya. Saya gambar ulang di sini, ya. Kemudian ini adalah V input, maka karena ada V input pasti akan menghasilkan I input, ya. Di mana I input tidak bisa masuk di terminal non inverting A1, melainkan dia akan melewati C, kapasitor C menuju V0, ya. Nah, jika ini saya beri V1, ya, output dari A1 yang merupakan buffer adalah V1, maka V input adalah sama dengan V1 atau V1 sama dengan V input. Mengingat bahwa A1 ini voltage follower atau buffer. Nah, kemudian kita juga melihat hubungan antara V0 dan V1 pada op-amp kedua, ya. Kelihatan sekali di sini bahwa op-amp kedua ini berfungsi sebagai inverting amplifier, di mana penguatannya adalah min R2 per R1. Jadi V0 min R2 per R1 V1, ya. Nah, kita lihat sekarang bahwa II itu adalah VII, sekali lagi tidak bisa masuk menuju non-inverting input, sehingga II melalui C menuju V0. Maka dengan demikian kita bisa melihat persamaan II adalah VI min V0, ya, dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah dibagi impedansi kapasitif, ya. Jadi VI dikurangi V0 dibagi 1/J omega C, itu adalah I input, ya. Kita kalikan, kita balik 1/J omega C menuju ke atas jadi J omega C V1 min V0, karena V input adalah V1 sama dengan V1. Nah, kita masukkan sekarang berapa harga V0. V0 adalah min R2 per R1, sehingga min-min menjadi plus, ya. Sementara itu depannya sudah ada V1, jadi II adalah J omega C dalam kurung 1 plus R2 per R1 V1, ya. I1 dan V1 perlu diketahui merupakan pasor, ya.
Semua yang huruf tebal ini adalah pasor. Nah, sekarang kita melihat hubungan II dibagi dengan VI. II dibagi dengan VI adalah J omega dalam kurung 1 plus R2 per R1 kali C. Nah, ini sama dengan set input adalah set ini saya keliru ya, mestinya seperset input ya. II per VI itu adalah konduktansi ya, bukan impedansi ya. Jadi ini nanti set I, sebetulnya ini set I pangkat min 1. Set I pangkat min 1 adalah J omega C ekuivalen. Saya anggap begitu ya set I. Dengan demikian kita bisa melihat di sini bahwa C ekuivalen itu adalah 1 plus R2 per R1C ya. Ini maksud saya menganalogikan ya. Nah, namun ini memang keliru ya. Sebetulnya II per VI itu set I pangkat min 1. Anyway, set atau reaktansi kapasitif itu seperti J omega ya. Oke. Dengan demikian kita bisa melihat di sini ya, set input yaitu Anda bisa lihat di sini VI dibagi II adalah set input, maka VI dibagi II di sini adalah seperti omega C ekuivalen. Ya. Nah, terlihat sekarang bahwa C ekuivalen itu adalah 1 plus R2 per R1 kali C. Ya. Dengan catatan bahwa C ekuivalen itu diperoleh dari terminal input ini. Ya. Nah, jadi kalau saya gambar ulang, C ekuivalen itu ya, ini C ekuivalen dengan set C, maka itu identik dengan gambar ini. Ya. Jadi sekali lagi C ini bisa dikalikan ya dengan perbandingan 1 ditambah R2 per R1 sehingga menjadi C ekuivalen di depan ini. Ya. Tentu saja ini membantu, misalnya karena kapasitor semakin besar kapasitansinya maka dia semakin mahal. Nah, inilah yang bisa termasuk sebagai solid state kapasitor. Ya. Jadi sekali lagi C ekuivalen yang dilihat dari sisi ini, ya set C seperti ini adalah 1 ditambah R2 per R1 kali C. Demikianlah ide rangkaian op-amp untuk bisa digunakan sebagai pengalih dari suatu kapasitansi kapasitor. Terima kasih. Jika Anda menyukai video ini, silakan like dan share. Dan jangan lupa juga subscribe. Terima kasih, sampai bertemu lagi pada video pembelajaran yang lain.